Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kelulut, salam trigona, salam galo-galo, salam kelanceng. Terus apa lagi itu? Banyak, begitu banyak nama untuk jenis trigona. Jadi kita lebih kepada kelulut. Kebetulan kita berada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Ya, pada kesempatan ini mungkin saya sedikit berbagi pada teman-teman yang pemula atau yang daerahnya hanya mungkin yang dapat dikonsumsi atau yang memiliki nilai jual itu hanya madu. Kebetulan di Sintang kita yang dapat kita jual atau kita kembangkan atau kita memiliki harga itu hanya madu, sementara bipolen, bibret atau dan propolis itu tidak sama sekali. Mungkin di luar dari Kalimantan mungkin sudah ada ala-ala produksi ya, sementara kita di sini ya propolis sama bipolen itu tidak bernilai. Nah, untuk supaya kita hanya dapat memanen madu, memang ada beberapa cara, karena saya sudah beberapa kali itu mengalami hal yang mungkin agak keliru. Nah, sekarang mungkin untuk satu edukasi bagi teman-teman pemula, jadi diusahakan untuk panen madu itu jangan dihabiskan. Jadi madu di dalam kantong madu itu cukup setengah. Nah, mungkin saya hanya memberi contoh mungkin yang ada di saya, yang saya alami sendiri, ya mungkin udah berkali-kali. Jadi waktu pemanenan madu kita ambil sampai ya tidak juga dibilang kering, tapi memang habis. Nah, ini contoh salah satu. Nah, ini saat ini adalah bipolen. Nah, ini bipolen. Jadi beberapa minggu yang lalu, malah mungkin bulan yang lalu, ini semua adalah kantong-kantong madu. Jadi ini yang nampak agak kuning sedikit, ya yang agak kuning itu adalah sekarang ini bipolen. Jadi kalau madu tuh nah ini, nah seperti ini, nah ini madu, nah ini juga madu, ini juga madu. Jadi yang ini adalah bipolen, yang berawal adalah madu semuanya. Jadi waktu pemanenan saya ambil semua, jadi tidak saya sisakan. Jadi memang betul-betul diambil, betul-betul dikuras. Jadi ibarat bahasa ini dikuras sampai habis. Nah, ternyata sekarang yang kita kuras sampai habis itu justru saat ini diisi oleh bipolen. Jadi koloni kelulut itu tidak lagi membuat kantong untuk bipolen, tapi bipolen yang kosong yang sudah tidak ada madu itu yang dia isi. Nah, ada beberapa, nah contoh ini. Nah, ini masih tertinggal ada sedikit sekali madu waktu itu di sini, karena pas waktu penyedotan itu ya alat sedot kita rusak, jadi tidak tersedot semua. Nah, terisi mungkin ya di atas di bawah lagi lah, di setengah itu, seperempatnya lah masih tersisa. Banyak yang masih tersisa seperempat, karena waktu itu alatnya langsung tiba-tiba waktu nyedotnya rusak. Nah, terus ini diisi oleh madu kembali sama koloni kelulut, diisi madu. Nah, sementara yang kita kuras habis itu ternyata diisi oleh bipolen sama ya. Tapi bagi daerah atau teman-teman di wilayah teman-teman yang mungkin dikonsumsi atau yang dibeli diminati orang itu hanya madu, karena jujur kalau di Sintang kita belum punya atau belum ada orang yang mungkin memproduksi propolis atau bipolen, jadi sehingga termasuk tidak bernilai. Nah, kalau saya berpikiran ya udah, karena madu saja yang diperjualbelikan di wilayah Sintang, ya mungkin saya lebih cenderung bagaimana mempertahankan supaya kantong-kantong madu yang ada ini dia akan tetap terisi madu. Ya mungkin karena
karena bipolen sama propolis ini tidak laku, tidak ada pembeli. Nah, kita juga tidak tahu, mungkin siapa tahu dengan video ini teman-teman yang mungkin memerlukan atau membutuhkan propolis atau ingin membeli atau berminat untuk mengumpulkan propolis dengan polen, ya kita otomatis mungkin ini kita kumpulkan, kita siapkan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman pemula. Ini hanya mungkin sekedar masukan, karena biasanya kalau pemula itu begitu sudah mulai produksi atau mulai banyak itu madunya, kantung madunya, ya semangat untuk mengambil madunya itu cukup luar biasa. Ya, itu adalah satu edukasi yang mungkin yang membuat dorongan kita untuk budidaya kelulut. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagi siang ini. Mungkin kalau ada yang kurang pas atau salah daripada penyampaian ini, ya mungkin teman-teman bisa komen, bisa koreksi. Nah, supaya kita sama-sama bisa membangun channel dan maju bersama-sama. Jadi pemula juga tidak perlu takut, karena tanpa munculnya para peternak-peternak pemula ini, malah mungkin satu saat peternakan kelulut malah bisa kemungkinan menjadi hilang. Nah, jadi saya mengharapkan bahwa pemula ini harus banyak bermunculan. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon kritik, mohon dukungan, mohon likes, share, komen, subscribe untuk supaya channel ini bisa berkembang, dan mohon dukungan kepada seluruh teman-teman yang ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelulut Sintang.